Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 29 Januari 2023 kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan. Dan seperti biasa sebelum kita memulaikan, mari kita eh, berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami kembali boleh mempelajari akan firman-Mu, kabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami dan kebijaksanaan kami di hari-hari yang terakhir ini, Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati kami, sediakan pikiran kami, Tuhan. Bimbing kami dengan roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami apa kebenaran itu dan kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami alami, kami terima sepanjang Bible Study ini. Memberkati juga jaringan internet sepanjang Zoom ini berlangsung. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Ya Tuhan, kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita. Kita sudah masuk pada subtopik dibenarkan ya, tapi kita akan mengulangi sedikit ya mengenai apa yang telah kita pelajari terakhir kali pada 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai sikap Petrus ya, sikap Petrus yang membeda-bedakan yang kemudian ditegur oleh Rasul Paulus. Jadi ketika Petrus alasan kenapa Paulus menegur Petrus ya di depan umum, itu karena Petrus itu melakukan satu sikap ya, membedakan. Ya, dia mengundurkan diri dari mereka yang sedang makan bersama-sama dengan orang-orang kafir yang percaya kepada Kristus. Dan kemudian ketika ada saudara-saudara dari pihak Yakobus datang, Petrus dan beberapa orang Kristen yang lain, termasuk Barnabas ya, itu mengundurkan diri. Dan itu adalah satu sikap yang dikatakan oleh Paulus ini membeda-bedakan gitu. Bahwa ada orang yang bersunat dan tidak bersunat ya. Padahal Petrus sendiri telah menerima ya sebuah penyataan dari Tuhan lewat mimpi ya, maupun dari pengalamannya bertemu dengan Cornelius. Itu Tuhan tidak membedakan antara orang kafir dan orang Yahudi ya. Dan kemudian bagaimana pengalamannya juga ketika mereka ya sebagai rasul-rasul membuat sidang di Yerusalem, ada sebuah ajaran yang mencoba membedakan antara bangsa kafir dan orang Yahudi dari segi keselamatan, dan Petrus sendiri yang mengatakan tidak ada perbedaan ya. Kita semua sama ya, sama-sama berdosa dan tidak ada perbedaan antara Yahudi dengan yang kafir ya, sama-sama berdosa dan sama-sama membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Jadi ketika Petrus mengundurkan diri, itu dia membuat satu sikap ya yang membeda-bedakan sesuatu yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Tuhan kepadanya melalui pengalamannya ya, mimpi, pengalamannya dengan Cornelius, dan kemudian pengalamannya dalam sidang di Yerusalem ya. Tuhan telah nyatakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan, tetapi
ketika saudara-saudara dari Yakobus datang, Petrus membuat sebuah perbedaan ya dengan saudara-saudara yang kafir, dan sikap ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar ya, tidak benar oleh Rasul Paulus, dan Paulus mengatakan hal ini sebagai kemunafikan ya. Dan ini bukan saja satu sikap yang munafik ya, tetapi ini satu kesalahan yang bisa membingungkan dan menyesatkan murid-murid yang lain ya. Dan lebih dari itu ya, lebih dari itu kita pelajari bahwa dalam buku ini ternyata sikap dari dari Petrus ini adalah satu sikap yang menyangkal menyangkal Yesus di depan umum ya. Kenapa sikap ini menyangkal Yesus di depan umum? Karena sebenarnya manusia itu tidak ada perbedaan ya. Manusia itu tidak ada perbedaan dari segi keberdosaan dan dari segi bagaimana mereka menemukan kebenaran ya. Tetapi ketika Petrus membuat perbedaan, ini Petrus sama dengan mau katakan kepada saudara-saudara ya yang baru bertobat bahwa imanmu itu tidak cukup gitu. Imanmu tidak cukup, padahal di konferensi Petrus sendiri yang menyatakan kita diselamatkan hanya oleh iman saja gitu. Bukan oleh perbuatan atau hukum-hukum yang para tua-tua kita itu tidak mampu untuk menggenapinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia mengundurkan diri, dia lagi menyatakan bahwa ini adalah sebuah penyangkalan terhadap Kristus karena imanmu ya, Petrus mau katakan imanmu tidak cukup ya, harus ditambah dengan perbuatan. Jadi teman-teman, inilah alasan kenapa Paulus menegur Petrus ya, karena apa yang dibuat oleh Petrus ini merupakan sebuah penyangkalan terhadap Kristus, penyangkalan terhadap iman yang dia nyatakan di konferensi dan yang Tuhan nyatakan melalui mimpi dan pengalamannya dengan Cornelius. Dan kemudian kita juga ya belajar bahwa yang terakhir bahwa dari pengalaman tersebut bahwa orang berdosa dari bangsa Yahudi maupun dari bangsa kafir itu sama-sama berdosa ya, tidak ada perbedaan. Begitu juga ya orang berdosa di gereja yang Kristen ya, di gereja maupun di luar gereja tetap sama ya. Semuanya sama-sama berdosa ya. Dan semuanya sama yang membutuhkan Yesus sebagai juru selamat adalah satu-satunya jalan dari keberdosaan tersebut. Jadi tidak ada perbedaan ya antara Yahudi maupun bukan Yahudi, antara yang ada di gereja maupun yang di luar gereja. Jadi itu yang kita pelajari ya teman-teman pada minggu yang lalu ya. Dan sekarang kita akan mempelajari subtopik yang baru. Kita akan mempelajari subtopik yang baru dengan judul dibenarkan ya. Apa arti dibenarkan ya? Kita lanjut ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan ya. Kata Rasul itu. Jadi ini Rasul Paulus lagi bicara kepada Petrus ya. Jadi kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ya. Petrus sendiri ya yang mengkhotbahkan, memberi tanggapan ya. Di sidang konferensi itu memang tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Dan Petrus bilang, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, ya. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus, ya, supaya kami dibenarkan. Dan Rasul Paulus memberi tanggapan, ya, kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan. Jadi Paulus sendiri, ya, dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena sebelumnya dia sangat tekun ya melakukan hukum Taurat, tapi bukan kebenaran yang dihasilkan. Tapi justru dia menjadi seorang pembunuh yang ganas sekali ya. Dan Paulus tahu ya, Paulus menyadari bahwa
kebenaran itu datang karena percaya kepada Kristus, ya. Kemudian di sini kita lihat ya, Wagoner memberi mengeksposisi ya apa yang dimaksud dengan dibenarkan. Arti perkataan dibenarkan adalah dijadikan benar, ya. Jadi dibenarkan itu dijadikan atau dibuat benar, ya. Inilah istilah yang tepat dalam bahasa-bahasa yang tidak menggunakan istilah-istilah asing. Kata dalam bahasa Latin untuk kebenaran adalah justitia, menjadi benar dari kata just, ya, adalah sama dengan menjadi tidak bersalah dari kata righteousness, ya. Kemudian ditambah akhiran "fide" dalam bahasa Latin yang artinya menjadikan, Jadi menjadi tidak bersalah, ya, menjadikan tidak bersalah. Kemudian yang artinya menjadikan, maka kita memperoleh istilah yang lebih sederhana, menjadikan benar. Jadi ini justify, ya, justify ini menjadikan benar, ya. Dalam satu pemakaian yang khusus, kita menggunakan istilah dibenarkan pada seseorang yang tidak melakukan kesalahan dalam satu perkara yang dituduhkan kepadanya. Jadi kalau di persidangan, ya, kata dibenarkan, ya, dibenarkan ini akan dikenakan kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan, ya, dalam satu perkara yang dituduhkan kepadanya. Jadi ini adalah satu hal yang lumrah, ya, dalam persidangan, ya. Kalau ada seorang yang dituduh bersalah, kemudian ternyata dia tidak didapati melakukan kesalahan, maka dia dibenarkan, ya, oleh hakim. Tetapi sebenarnya orang yang demikian tidak memerlukan pembenaran, sebab ia memang sudah benar, ya. Jadi orang-orang yang demikian sebenarnya, ya, yang memang benar, tidak butuh pembenaran karena memang dia sudah benar, ya. Perbuatannya yang benar telah membenarkannya. Jadi perbuatan dari orang-orang yang dituduhkan itu, ya, itu yang membenarkan dia. Ia telah dibenarkan dalam perbuatannya. Tetapi karena semuanya telah berdosa, tidak ada yang benar atau tanpa salah di hadapan Allah, semua perlu dibenarkan atau dijadikan benar. Dan hal ini telah dilakukan oleh Allah. Jadi, kalau di persidangan manusia, ya, mereka yang tidak berbuat salah itu akan dibenarkan oleh hakim karena perbuatannya, gitu. Dan akan disalahkan karena perbuatannya juga. Tetapi di dalam pengadilan Tuhan, ya, tidak ada seorang pun yang benar, ya. Kemudian dengan hal apa manusia yang bersalah di hadapan Tuhan akan dibenarkan, gitu. Kalau akan mengikuti seperti persidangan manusia pada umumnya. Ini tidak mungkin karena tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ya, semua manusia karena tidak benar, semua manusia perlu dibenarkan atau dijadikan benar, dan hal ini telah dilakukan oleh Allah. Ini luar biasa, ya. Jadi karena manusia tidak ada seorang pun yang benar, maka manusia itu butuh pembenaran dari Tuhan. Kemudian kita lihat, ya, sekarang hukum adalah kebenaran. Jadi hukum ini adalah standar kebenaran di mana manusia yang berdosa akan dibenarkan. Ini kita bisa lihat, ya, dalam Roma 7 ayat 12, 9 ayat 30 dan 31, kemudian Mazmur 19 ayat 172. Kemudian, sebab itu Paulus tidak meremehkan hukum. Karena hukum ini adalah kebenaran, ya. Walaupun ia menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan oleh hukum, yaitu hukum yang tertulis pada loh batu atau dalam sebuah kitab, ya, atau sebuah kitab. Begitu tinggi ia menghargai hukum itu sehingga ia percaya pada Kristus untuk kebenaran yang dituntut oleh hukum.
tetapi yang tidak dapat diberikan oleh hukum itu sendiri. Nah, ini menarik sekali ya, teman-teman. Jadi, tidak ada seorang pun yang benar di dalam persidangan Tuhan ya, di dalam pengadilan Tuhan, tidak ada seorang pun yang didapati benar atau akan didapati benar. Ya, itulah sebabnya manusia itu perlu dibenarkan oleh Tuhan. Ya, manusia butuh pembenaran dan standar dari pembenaran itu adalah hukum Allah. Dan teman-teman, di dalam pekabaran ya, pekabaran yang kita sedang pelajari ini, ya, ini Wagoner mengeksposisi Paulus tidak meremehkan hukum, ya. Paulus sangat meninggikan hukum, ya. Begitu tinggi ia menghargai hukum itu sehingga ia percaya kepada Kristus untuk kebenaran yang dituntut oleh hukum itu, tetapi yang tidak dapat diberikan oleh hukum itu. Jadi Paulus sangat menghargai dan sangat meninggikan hukum ya. Jadi teman-teman, ketika kita mempelajari pembenaran oleh iman ya, di dalam tulisan-tulisan Paulus maupun Pekabaran 1888 itu sama sekali tidak bisa meremehkan hukum ya atau merendahkan. Kenapa? Karena baik Paulus maupun Wagoner sendiri itu sangat-sangat meninggikan hukum. Jadi teman-teman, kalau kita dapati ya, ada beberapa orang ya yang kemudian eh, yang kemudian mengajarkan bahwa oh pembenaran oleh iman itu enggak apa-apa ya, kita bisa mengabaikan hukum dan lain-lain ya. Dan ada banyak yang saya jumpai ya, begitu banyak orang yang belajar pembenaran oleh iman, keselamatan oleh kasih karunia, itu pada akhirnya meremehkan hukum atau menjadi alergi ketika kita berbicara tentang hukum. Teman-teman, ini adalah satu kesalahan yang fatal yang sama sekali tidak dibicarakan di dalam Pekabaran 1888 maupun tulisan Paulus, ya. Paulus sangat-sangat meninggikan hukum dan begitu juga Wagoner ya. Tetapi mereka telah menempatkan posisi hukum di mana ya? Jadi mereka sangat meninggikan hukum dan hukum itu menuntut kebenaran, tetapi mereka sadar bahwa hukum itu tidak pernah bisa memberikan kebenaran dan kebenaran itu hanya bisa diberikan oleh Kristus saja ya. Jadi begitu tinggi Paulus menghargai hukum itu sehingga ia percaya kepada Kristus untuk kebenaran yang dituntut oleh hukum tetapi yang tidak dapat diberikan oleh hukum. Jadi hukum menuntut manusia yang berdosa harus benar. Tetapi manusia tidak bisa ya. Manusia tidak bisa memberikan kebenaran ataupun hukum itu sendiri tidak bisa memberikan kebenaran. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Jadi yang membuat manusia tidak bisa memenuhi itu karena tidak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah ya dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging tetapi menurut roh ya. Ini salah ketik ya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Jadi hukum menuntut kebenaran tetapi karena manusia ya terjual di dalam daging ya, itu tidak bisa menggenapi hukum itu, kebenaran hukum itu karena ketidakberdayaan di dalam daging ya. Tetapi syukur ya kepada Tuhan karena Tuhan telah mengutus anaknya sendiri di dalam daging ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi aduh syukur sekali ya. Ini pelajaran penting sekali ya mengenai bagaimana Yesus menjatuhkan hukuman ya terhadap dosa di dalam daging. Ini penting sekali sehingga kebenaran hukum Taurat itu digenapi di dalam kita atau di dalam daging kita. Ah, ini penting sekali ini teman-teman. Hukum Taurat yang menyatakan semua orang berdosa tidak dapat membenarkan mereka kecuali
mengatakan bahwa dosa bukanlah dosa, tetapi itu bukan kebenaran. Jadi hukum Taurat yang menyatakan semua orang berdosa tidak dapat membenarkan mereka, kecuali mengatakan bahwa dosa bukanlah dosa. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa ya. Hukum Taurat itu tidak bisa hukum Taurat yang menyatakan semua orang berdosa tidak dapat membenarkan mereka. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa membenarkan manusia berdosa kecuali mengatakan bahwa dosa itu bukanlah dosa, ya. Jadi ini kita merasionalisasi bahwa oh dosa itu bukan dosa. Dan ini artinya bukanlah pembenaran, melainkan satu kontradiksi dalam hukum Taurat itu sendiri. Jadi supaya benar ya, supaya benar orang mengatakan dosa itu bukan dosa. Dan inilah yang banyak dilakukan ya, banyak dilakukan oleh beberapa orang ya yang mencoba merasionalisasi dosa itu menjadi kebenaran dengan berupaya untuk mengatakan supaya mereka dibenarkan ya, supaya mereka dibenarkan. Dan ini sama sekali merupakan satu kontradiksi di dalam hukum Taurat dan ini bukanlah pembenaran. Jadi merasionalisasi dosa, dosa itu bukanlah dosa, dosa itu bukanlah dosa, itu bukanlah pembenaran, melainkan kontradiksi dalam hukum Taurat itu sendiri atau menipu diri sendiri ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tanggapan atau tambahan dipersilakan atau pertanyaan dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa dia punya judul kan tadi dibenarkan, gitu ya. Dan kemudian kita lihat standar kebenaran itu kan hukum ya. Jadi untuk orang dibilang kalau dia itu benar, dia itu harus menurut hukum dan bukan hanya satu hukum, semua hukum itu harus diturut. Karena melanggar satu kan melanggar semua. Tapi yang kita lihat juga ya, maksudnya dengan pengalaman kita juga sendiri, orang salah mengerti di masa lampau yang mana kita pikir bahwa untuk kita memperoleh kebenaran itu adalah saya harus berusaha untuk menurut hukum gitu. Tapi kenyataannya bukan seperti itu ya. Jadi karena kita semua sudah berdosa, tidak ada orang yang benar. Jadi kalau kita lihat hukum itu tidak memberikan kebenaran, malah hukum itu menuntut kematian gitu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi justru dari mengetahui hukum itu, kita dituntut kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadikan kita benar, atau Tuhan Yesus yang memberikan kita kebenaran, bukan hukum itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi pertentangan juga di tahun 1888 kalau kita lihat sejarahnya, yang mana Uriah Smith ada satu buku yang dia tulis untuk memperoleh kebenaran itu adalah dengan penurutan akan hukum Taurat. Kemudian Ellen White tegur sama dia. Jadi ini yang harus diluruskan ya untuk kita semua, bahwa kita itu dijadikan benar. Dijadikan benar itu bukan oleh penurutan akan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus memberikan kebenaran. Karena kalau kita dijadikan benar atau dibenarkan itu sama dengan yang Ellen White tulis ya, yang mana yang hukum Taurat itu minta untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga itu adalah penurutan hukum yang sempurna, tidak ada cacat dosa dari kita lahir sampai kita pun mati atau saya masih hidup sekarang ini. Itulah tuntutan hukum gitu. Nah, karena kita manusia tidak memenuhi tuntutan hukum itu, makanya kebenaran itu hanya bisa diberikan oleh seseorang yang hidupnya itu tidak ada dosa. Dan seseorang itu adalah hanya Tuhan Yesus. Jadi hukum itu memberikan kita, setiap kali kita melihat hukum Taurat, kita dengan dorongan Roh Kudus bekerja bahwa hidup kita itu tidak benar, kita itu layak mati. Tetapi dengan adanya hukum itu akan membawa kita kepada Tuhan Yesus, bahwa
hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kebenaran kepada kita. Dan kita ingat khotbah A.T. Jones, kalau tidak salah bab 16 atau 17, dia bilang kalau ada orang yang membawakan hukum, tapi tidak membawa kepada Tuhan Yesus, itu apa yang dia beritakan itu salah ya. Justru kalau kita mau memberitakan hukum, itu harusnya tujuannya itu untuk dituntun kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan akan kebenaran yang dituntut oleh hukum itu sendiri. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya, bahwa di dalam sejarah ya, sejarah 1888, ini menjadi satu pertentangan yang besar sekali ya, bagaimana manusia mendapatkan kebenaran ya, apakah oleh melakukan hukum atau ini adalah oleh iman ya. Dan pemimpin ya, beberapa pemimpin menyatakan, oh dengan melakukan hukum, bukan dengan iman ya. Dan ini ditegur keras oleh Ellen White ya, dapat perlawanan oleh Ellen White. Dan teman-teman ya, pelajaran tentang hukum ya, pelajaran tentang hukum ini ketika diajarkan keliru ya, atau diajarkan tanpa Kristus, ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Dan ini yang menjadi masalah besar ya, khususnya di dalam gereja kita ya, gereja Advent. Bagaimana hukum itu diajarkan terpisah ya dengan Kristus ya. Dan kita bersyukur ya dengan pekabaran 1888 yang membuat hukum itu diposisikan pada tempatnya. Dan pekabaran 1888 sekalipun sangat meninggikan Kristus ya sebagai satu-satunya jalan untuk menggenapi hukum ya, tidak pernah meremehkan hukum itu sendiri ya. Ini kita telah baca ya dari tulisan Wagoner sendiri ya yang barusan kita baca ya. Tidak pernah meremehkan ya. Pekabaran 1888 tidak pernah meremehkan hukum, malahan sangat-sangat meninggikan. Dan karena sangat meninggikan ya, mereka semua sadar ya, baik Wagoner maupun Jones, manusia yang berdosa tidak bisa menggenapi hukum yang sangat tinggi tersebut ya. Jalan satu-satunya hanyalah Kristus. Oke, teman-teman, ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilahkan. Jadi teman-teman ya, ini penting ya, arti pembenaran ini ya. Jadi dibenarkan artinya dijadikan benar ya. Kalau dalam tulisan Wagoner yang lain, dijadikan penurut hukum ya. Dijadikan penurut hukum. Dan ini teman-teman, artinya ketika kita sebelum dibenarkan adalah pelanggar hukum, ya orang yang suka dengan pelanggaran ya, suka dengan dosa, tetapi ketika kita dibenarkan ya, kita dijadikan selaras dengan hukum ya. Dan kita akan baca selanjutnya ya, di bagian bawah dalam subtopik selanjutnya. Oke teman-teman, apa masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada subtopik yang baru ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan. Dengan melakukan hukum Taurat, tidak ada orang yang dapat dibenarkan. Ya. Dengan melakukan hukum Taurat, tidak ada orang yang dapat dibenarkan. Jika demikian, ya, dapatkah kita mengatakan bahwa kita akan membatalkan hukum Taurat? Ini pertanyaan Wagoner ya. Karena hukum Taurat, dengan melakukan hukum Taurat tidak ada orang yang dapat dibenarkan, ya. Berarti hukum Taurat itu dibatalkan saja gitu. Ya. Ini Wagoner katakan ya, jika demikian, dapatkah kita mengatakan bahwa kita akan membatalkan hukum Taurat? Ya. Itulah yang dipikirkan oleh para pelanggar hukum, ya. Para pelanggar hukum
dengan keras kepala dan dengan senang hati akan meniadakan hukum Taurat yang menyatakan bahwa mereka bersalah dan tidak mau menyatakan bahwa yang salah itu benar. Jadi, teman-teman, jadi kalau kita mau katakan bahwa kita bisa membatalkan atau batalkan saja hukum Taurat, itulah yang dipikirkan oleh pelanggar hukum Taurat, ya. Dan para pelanggar hukum yang keras kepala dengan senang hati akan meniadakan hukum Taurat yang menyatakan bahwa mereka bersalah dan tidak mau menyatakan bahwa yang salah itu benar. Jadi itu itulah yang diinginkan oleh para pelanggar hukum, ya. Kalau kita mau katakan bahwa batalkan saja hukum Taurat karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi batalkan saja, dan kalau itu dibatalkan artinya itulah yang disenangi oleh para pelanggar hukum, ya. Dan itu tidak bisa demikian, ya. Tetapi hukum Allah tidak dapat dihapuskan karena itu adalah pernyataan kehendak Allah. Wow. Jadi, teman-teman, hukum Allah tidak dapat dihapuskan, ya. Pekabaran 1888 itu menyatakan hukum tidak bisa dihapuskan. Karena itu adalah pernyataan kehendak Allah, ya. Roma 2 ayat 18. Sesungguhnya itu adalah kehidupan dan tabiat Allah sendiri. Aduh. Itu adalah pernyataan kehendak Allah dan itulah kehidupan dan tabiat Allah. Jadi kalau kita mau menghapuskan hukum, apakah kita bisa menghapuskan kehidupan Allah, ya, dan tabiatnya? Wah, itu luar biasa, ya. Hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya. Jadi hukum Taurat itu kudus, perintah itu kudus, benar dan baik, ya. Tidak ada kesalahan di dalam hukum Taurat, ya, teman-teman. Kita membaca hukum Taurat yang tertulis dan di dalamnya dijelaskan kewajiban kita, tetapi kita tidak melakukannya. Itulah sebabnya kita bersalah. Jadi hukum Taurat yang ditulis entah dalam sebuah kitab, ya, atau di dalam dua loh batu, itu menuliskan kewajiban kita dan tuntutan dari hukum itu, ya, apa yang dia minta supaya kita wajib melakukannya itu adalah kesempurnaan. Jadi hukum itu menuntut sempurna. Hukum itu menuntut kalau langgar satu, langgar semua. Kalau tidak setia terhadap satu hal, itu berarti kita terkutuk, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya, ya. Itulah sebabnya kita bersalah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena memang standar dari hukum Tuhan itu menuntut sangat sempurna, ya. Dan tidak ada orang yang mencapai hal tersebut, makanya semua telah kehilangan kemuliaan Allah, semua telah berbuat dosa, dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, ya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuatan untuk melakukan hukum Taurat, ya. Tuntutannya terlalu berat. Ini kita telah baca, ya, di atas, karena tidak berdaya karena daging, ya. Jadi nyata sekali bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, ya. Dan sama nyatanya bahwa kesalahannya tidak terletak pada hukum itu, tetapi pada diri pribadi manusia, ya. Karena tadi, ya, kita udah baca, karena kita manusia yang daging atau karnal, ya, maka kita tidak memiliki kemampuan, ya, untuk memenuhi hukum tersebut. Jadi kesalahannya bukan pada hukum, tapi pada pribadi kita, ya. Kemudian, hendaknya manusia menerima Kristus dalam hati dengan iman, maka kebenaran hukum Taurat akan berada di situ juga. Ini penting sekali, ya. Jadi karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan dan kita sama sekali tidak bisa, ya, jalan satu-satunya adalah hendaknya manusia menerima Kristus di dalam hati dengan iman. Jadi ketika kita menerima Kristus di dalam hati oleh iman,
maka kebenaran hukum Taurat akan berada di situ juga. Karena Kristus berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi teman-teman, ketika ketika kita yang tidak berdaya karena daging, ya, berhadapan dengan hukum Taurat, kita melihat ada satu standar yang sangat-sangat tinggi, ya, dan kita tidak berdaya dengan hal tersebut. Dan masalahnya bukan pada hukum tersebut, ya, tetapi masalahnya adalah pada diri kita yang terjual di dalam daging dan tidak berdaya pada daging. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hukum tersebut? Caranya sangat mudah, ya. Hanya menerima Kristus di dalam hati dengan iman, maka kebenaran hukum Taurat akan berada di situ juga. Karena Kristus berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi, karena Yesus adalah pelaku hukum yang sempurna, jadi ketika kita menerima Kristus di dalam diri kita, maka Yesus yang ada di dalam diri kita, itulah yang menjadi kebenaran kita. Barang siapa ingin meniadakan hukum Taurat, oleh sebab hukum Taurat itu tidak mengatakan yang jahat itu baik. Jadi hukum Taurat, saudara-saudara, tidak akan pernah mengatakan jahat itu baik atau baik itu jahat, ya. Hukum Taurat itu bicara apa adanya, ya, karena hukum Taurat itu adalah Allah itu sendiri, ya. Jadi barang siapa ingin meniadakan hukum Taurat, oleh sebab hukum Taurat itu tidak mengatakan yang jahat itu baik, akan menolak Allah, ya. Jadi kalau ada ajaran yang mengatasnamakan pembenaran oleh iman, kasih karunia, yang kemudian ini menjadi sentimen atau pada akhirnya membuat orang untuk berpikir bisa menolak hukum Tuhan, itu sama saja, ya, menolak Allah, karena Allah itu sendiri adalah hukum itu sendiri, ya. Jadi barang siapa ingin meniadakan hukum Taurat, oleh sebab hukum Taurat itu tidak mengatakan yang jahat itu baik, akan menolak Allah, oleh sebab ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dan dari hukumannya ini. Tetapi Allah akan menghapus kesalahan dan akan membuat orang berdosa menjadi benar, ya. Jadi kalau kita ikuti Keluaran ya pelajaran ini, maka Tuhan mengatakan, ya, tidak sekali-kali membebaskan orang dari kesalahan, tetapi Tuhan juga mau mengampuni, ya, orang yang bersalah gitu. Tetapi Allah akan menghapus kesalahan dan akan membuat orang berdosa menjadi benar, yaitu harmoni dengan hukum Taurat, ya. Sehingga hukum Taurat yang tadinya menyalahkan mereka akan menyaksikan kebenaran mereka. Jadi, teman-teman, menjadi benar itu artinya menjadi harmoni dengan hukum Taurat. Jadi bukan berlawanan dengan hukum, ya. Jadi apa artinya dijadikan benar atau menjadi benar, ya? Atau ya, menjadi benar atau dibenarkan, ya, oleh karena iman, ya. Itu artinya dijadikan harmoni dengan hukum Taurat dan bukan sebaliknya, ya. Atau ada orang membayangkan saya bisa dibenarkan oleh iman sekalipun saya berlawanan dengan hukum Taurat, ya. Ini sama sekali satu kesalahan fatal, ya. Kalau kita dibenarkan oleh iman, itu artinya kita dibuat harmonis dengan hukum Taurat, ya. Sehingga hukum Taurat yang tadinya menyalahkan kita, ya, itu akan menyaksikan bahwa kita benar, ya. Kenapa kita benar? Karena kita memiliki Kristus di dalam diri kita. Yesus, ya, itu menjadikan kita benar karena kita memiliki Kristus, ya, yang merupakan satu-satunya penurut hukum yang diam di dalam diri kita. Jadi teman-teman, pembenaran oleh iman sama sekali tidak meniadakan hukum, ya. Pembenaran oleh iman itu membuat orang-orang yang berdosa, yang tidak berdaya untuk menggenapi hukum, itu diselaraskan atau diharmonikan dengan hukum. Itulah pembenaran oleh iman, ya. Bukan orang-orang beranggapan, oh, kita dibenarkan oleh iman, kita dibenarkan oleh kasih karunia. Itu kita bisa
benar sekalipun hidup kita berlawanan dengan hukum. Ini namanya satu kesalahan yang sangat fatal. Dan banyak sekali orang yang melakukan hal yang demikian. Dan teman-teman, ada juga yang berpikir bahwa dengan pembenaran oleh iman, kita bisa menolak kebenaran-kebenaran mengenai nubuatan. Karena saya dapati dari kelompok-kelompok orang yang belajar pembenaran oleh iman, yang pertama, awal-awalnya mereka menjadi anti hukum. Ini pembenaran oleh iman yang keliru ya, bukan yang benar. Jadi dari kelompok-kelompok orang yang belajar pembenaran oleh iman yang keliru, awal-awalnya mereka menolak hukum atau menjadi alergi kalau berbicara tentang hukum, ya. Kemudian langkah selanjutnya ini ya, yang saya lihat mereka menjadi alergi terhadap nubuatan, ya. Oh, nubuatan itu adalah teror Allah yang menakutkan dan itu tidak selaras dengan Injil, ya. Jadi kita bisa mengabaikan ya nubuatan-nubuatan tentang teror kedatangan Tuhan ya yang menakut-nakutkan itu bisa diabaikan dengan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Teman-teman, ini sebuah kesalahan yang sangat fatal ya. Pekabaran tentang kedatangan Tuhan ya, itu adalah pekabaran bagian dari Injil yang kekal, yang tidak bisa dipisahkan dengan pembenaran oleh iman ya. Jadi teman-teman, ketika kita belajar tentang pembenaran oleh iman yang terdapat pada pekabaran malaikat ketiga, itu tidak akan meniadakan pekabaran tentang nubuatan yang ada di dalam pekabaran malaikat pertama dan kedua. Sama sekali tidak bisa ditiadakan atau dipisahkan. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita menerima pembenaran oleh iman, kita bisa mengatakan, oh saya pasti aman, ya. Sekalipun saya berlawanan dengan nubuatan-nubuatan Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat fatal dan sama seperti yang Wagoner katakan ya di sini, jika kita ya menolak hukum Tuhan, itu artinya kita menolak Allah. Dan saya bisa pastikan kalau kita menolak nubuatan-nubuatan Tuhan atas nama kasih karunia, itu sama saja kita menolak Tuhan, teman-teman. Jadi, teman-teman, pembenaran oleh iman itu menggenapi hukum. Begitu juga, pembenaran oleh iman akan membuat kita menggenapi setiap tuntutan dari nubuatan Tuhan. Tidak mungkin keduanya berlawanan, teman-teman. Jadi, kalau kita mempelajari pembenaran oleh iman, ya, pembenaran oleh iman yang sesungguhnya akan membuat kita harmoni dengan hukum. Begitu juga, pembenaran oleh iman akan membuat kita harmoni dengan setiap nubuatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam pekabaran malaikat pertama maupun pekabaran malaikat kedua. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Kalau bisa. Ya, silakan Joy. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bagaimana hukum itu ditempatkan. Jadi sangat jelas di sini kalau dibilang bahwa kalau kita mau meniadakan hukum Taurat itu sama dengan menolak Allah, karena tadi sudah dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kehidupan dan karakter Tuhan itu sendiri, dan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau itu kehendak Tuhan, itu kehidupan Tuhan, itu karakter sendiri, Tuhan itu sendiri, dan kita mau meniadakan hukum, iya ya, betul ya, itu sama dengan menolak Allah. Jadi di sini kita harus hati-hati untuk atas nama ya yang tadi Edin bilang, orang-orang membawa pekabaran malaikat ketiga yang mengaku atau mereka bilang mempunyai pekabaran 1888. Untuk satu-satunya untuk kita bisa mengerti atau tahu apa yang mereka katakan itu benar atau tidak, kita harus perlu selidiki dan baca buku Wagener dengan Eddie Jones sendiri untuk lihat apakah di buku mereka meniadakan hukum Taurat, karena kita tidak dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Jadi sudah jelas kita lihat di sini bahwa dalam tulisan Wagener di sini dia tidak meninggikan hukum Taurat, malah hukum
Taurat itu sangat ditinggikan, dan malah dia dibilang sini bahwa kalau kita sudah dibenarkan, kita itu akan harmoni dengan hukum Taurat, yaitu kita akan suka melakukan hukum Taurat. Dan kita lihat juga ya bahwa ini orang yang tidak mau akan hukum Taurat itu semua masih mempunyai carnal mind ya, atau pikiran daging, karena orang pikiran daging yang punya carnal mind, mereka tidak bisa menurut hukum, tidak tunduk pada hukum karena tidak bisa, dan karena mereka rasa itu satu tuntutan yang sangat berat dan melakukan itu juga tidak dibenarkan, yang ngapain turut hukum seperti itu ya kalau saya nggak dibenarkan dengan penurutan hukum. Padahal kita tahu sendiri bahwa kalau kita mempunyai pikirannya Tuhan Yesus, tadi di sini dibilang I delight ya, saya suka menurut akan kehendak Tuhan, karena hukum itu ada di dalam hati kita, dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus dalam kehidupannya selama di dunia ini, dia menurut semua akan kehendak Tuhan dan tidak ada dosa di dalam dia. Dan itu kita hanya bisa terima dengan iman ya. Kalau kita menerima Kristus dengan iman, kita tahu bahwa kehidupan Kristus akan ada di kita, dan penurutan Yesus, keinginannya untuk menurut hukum Taurat, dia suka akan hukum Taurat, itu akan menjadi bagian kita juga. Jadi kalau kita salah konsep tentang pembenaran oleh iman atau bagaimana saya dibenarkan, kita itu akan terus-menerus mencari pembenaran dari hukum itu sendiri, dan hukum itu tidak bisa berikan kepada kita, teman-teman. Dan usaha-usaha kita itu akan sia-sia. Jadi kita harus mengerti, karena ini pekabaran sangat penting. Kenapa? Karena bagaimana kita mengerti dengan benar, dan bagaimana saya dibenarkan, dan bagaimana kita bisa kasih tahu kepada orang lain bagaimana mereka bisa memperoleh pembenaran atau di-justify atau di-made righteous ya, tadi yang Waldena sudah terangkan. Jadi ini sangat penting untuk kita sendiri, karena ini juga menjadi pertentangan di dalam gereja Advent bagaimana kita dibenarkan, dan pertentangan itu terus-menerus sampai saat ini. Dan saya mau share sedikit kepada teman-teman. Jadi ada orang-orang yang kita lihat post-post ya, mereka suka post bagaimana pentingnya pembenaran oleh iman, seperti itu. Katanya melalui sejarah, ini kita nggak tahu ya, maksudnya mereka ambil dari peristiwa apa, tapi dibilang peristiwa tahun 1888 diulang lagi di zaman kita di tahun 2019 gitu, yang mana pekabaran 1888 ditolak. Terus kita tanya, sudah pernah belajar pekabaran 1888? Dan mereka bilang dengan mempelajari pekabaran ini akan ada kecurahan Roh Kudus, seperti itu. Nah, terus kita tanya, udah belajar ini pekabaran 1888, karena mereka bilang dari sejarah gereja Advent mengulang lagi peristiwanya. Kalau mereka terima pekabaran 1888, Yesus sudah datang gitu. Jadi kita tanya, apa sudah pernah belajar pekabaran 1888? Oh, itu kan pembenaran oleh iman. Terus kita tanya, apa sudah pernah belajar buku Wagner dengan Jones? Karena yang kasih pekabaran 1888 itu Wagner dengan Jones. Oh, ada buku-bukunya seperti itu. Iya, ada bukunya. Oh, buku-bukunya apa aja? Jadi mereka itu sangat semangat ya mau post-post seperti di sosial media mengenai pekabaran 1888, General Conference mengulangi sejarahnya di 2019. Jadi kita kan penasaran, kita tanya, sudah tahu pekabarannya? Terus mereka tanya, itu Wagner dengan Jones itu siapa? Kita punya dalam hati, ya ampun, semangat sekali post-post 1888, General Conference katanya mengulang lagi sejarahnya, tapi mereka sendiri pun nggak tahu isi pekabarannya. Dan teman-teman, itu membuat kita sangat sedih ya, maksudnya sedihnya dalam arti ini semangat, maksudnya mereka tahu gitu pekabaran 1888 kalau gereja terima Tuhan Yesus datang gitu, mereka tahu. Tapi yang bikin kita kayak penasaran dan bikin kita kayak, oke, kalau kalian tahu ini pekabaran yang membuat Yesus datang, pekabaran ini kecurahan Roh Kudus, kenapa nggak cari tahu apa sih pekabaran itu gitu loh. Jadi semua orang hanya kayak bergantung orang lain mau bilang, oh pekabaran 1888 pembenaran oleh iman.
Tapi mereka masih confused pembenaran oleh iman itu gimana gitu. Dan kita lihat semuanya itu cari dari hukum gitu. Semua berusaha menurut hukum seperti itu. Which is hukum nggak bisa kasih kebenaran, hanya Kristus yang bisa kasih kebenaran gitu. Hukum malah hanya menyatakan kita itu bersalah. Masa hukum menyatakan kita bersalah, dia bisa memberikan kebenaran kepada orang yang bersalah? Seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan dan kita rasa sedih. Jadi akhirnya kita bilang, oh kalau mau tahu pembenaran oleh iman, ada satu buku kita bilang kita sudah translate bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau mau kita kirim. Oh iya boleh dong kirim seperti itu. Kita kirim testimoni to minister halaman 91 yang Ellen White bilang kalau baca ini belajar pekabaran E.T. Jones Wagner, itu pekabaran mereka ketiga dan akan kecurahan Roh Kudus. Kita tanya, udah pernah baca ini kutipan? Oh belum, ini pun saya nggak tahu ada kutipan seperti ini. Kita bilang, aduh, ya ampun. Jadi kasihan sekali ya, tapi at least kita ada kesempatan seperti itu kita share. Yang penting mereka ada satu kesempatan untuk bisa terekspos. Jadi itu pilihan mereka gitu. Sekarang mau belajar atau enggak seperti itu ya. Cuman sangat disayangkan banyak orang bergebu-gebu memberitakan pekabaran mereka ketiga 1888, tapi isi pekabarannya enggak pernah mau belajar atau mendalami, dan akhirnya semua punya pandangan yang berbeda mengenai bagaimana dibenarkan. Dan itu ya, ada malah yang mengaku pekabaran 1888 menolak hukum, atau satu mendapatkan pembenaran dari hukum itu sendiri gitu. Dan dua-dua itu salah gitu. Padahal semua itu sudah dijelaskan dengan secara benar oleh E.T. Jones dengan Wagner, di mana posisi hukum dan di mana posisi Injil, dan keduanya itu harus disatukan dan tidak dipisahkan, dan kita bisa melihat bagaimana sangat indah hukum dengan Injil berjalan bersama-sama dan tidak akan salah ya. Kita punya konsep mengenai pembenaran oleh iman, dan kalau kita mengerti dengan benar, kita juga dalam hidup kita bisa tahu bagaimana kebenaran itu saya dapat, bagaimana hukum itu bisa kita harmoni dengan hukum itu sendiri. Kita bisa tahu dan bisa alami dalam kehidupan kita sendiri, dan bisa juga bagikan kepada orang lain, dan satu kali kelak itu akan menjadi seruan nyaring buat teman-teman, harus diberitakan kepada seluruh dunia gitu. Ya, oke, thank you, Bing, itu aja. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, saya juga melihat hal yang sama ya. Ada beberapa kelompok ya yang saya tahu ya di Indonesia yang memanfaatkan sejarah penolakan 1888 tapi tidak membawakan ya pekabaran tersebut. Jadi memang enak sekali ya untuk menuduh dan menyalahkan orang ketika punya bukti yang sangat-sangat jelas ya. Karena peristiwa penolakan 1888 ya, peristiwa penolakan 1888 di dalam gereja kita itu merupakan satu kesalahan yang besar ya. Itu adalah satu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh para pemimpin kita, dan banyak sekali tulisan Ellen White yang ditulis sesudah tahun itu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi teman-teman, kalau orang-orang belajar sejarah tersebut dan hanya melihat ya pada kecaman-kecaman Ellen White, itu luar biasa ya. Mereka bisa, wah ini General Conference ini murtadnya luar biasa ya. Tetapi teman-teman, saya dapati bahwa orang-orang yang mengecam General Conference ya, orang-orang yang mengecam General Conference karena kesalahan tersebut ya, kesalahan karena penolakan terhadap pekabaran tersebut, ketika ditanya mengenai pekabaran tersebut itu tidak tahu teman-teman. Jadi sama ya yang dialami oleh Sister Joy tadi. Jadi ketika kami bertanya kepada orang-orang tersebut, kalau begitu apa sih pekabaran tersebut? Nah, yang lucunya gini ya. Lucunya gini, ada satu kelompok ya, satu aliran Advent ya. Mereka katakan gini,
wah, General Conference itu telah murtad, begini. Karena apa? Menolak pekabaran 1888. Terus saya bertanya ya, kalau begitu apa sih pekabaran eh, eh, pekabaran 1888? Oh, itu adalah pembenaran oleh iman. Kemudian, tahu nggak? Pembenaran itu ada 3. Yang pertama pembenaran oleh iman, yang kedua pembenaran oleh kasih karunia, dan yang ketiga adalah pembenaran oleh Kristus. Dan mereka dengan giginya mengatakan ini adalah berbeda, tidak sama. Ini teman-teman, saya perasaan saya jadi campur aduk antara rasa geli, rasa lucu, dan rasa kasihan. Ya, sudah begitu gigihnya ya meyakini sesuatu dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tahu dengan apa yang mereka yakini. Ini luar biasa. Dan ini banyak kita akan jumpai ya dari kelompok-kelompok yang menjadi anti organisasi, selalu akan memanfaatkan sejarah penolakan pekabaran 1888 di tahun 1888. Jadi ada begitu banyak kelompok karena di dalam sejarah ini ya, dari sejarah ini kita bisa melihat ya, kita bisa menemukan banyak sekali tulisan Ellen White mengecam karena pemimpin-pemimpin kita melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar ya. Dan teman-teman, ini memang kenyataan, tetapi teman-teman, kalau kita tidak melakukan hal yang sama ya, kalau kita tidak melakukan kalau kita tidak paham dengan pekabaran yang ditolak di tahun itu, kita pun melakukan hal yang sama ya dengan mereka. Mereka menolak, kita tidak tahu ya. Itu pun sama hasilnya. Ya. Jadi kalau para pemimpin menolak di tahun 1888 dan kita sekarang tidak tahu, ya itu sama saja hasilnya ya, teman-teman. Jadi adalah satu kebaikan ya bagi kita untuk betul-betul mempelajari apa pekabaran 1888, karena di dalam pekabaran ini teman-teman kita akan tahu, melihat ya duduk perkaranya itu bagaimana gitu. Dan sekarang ini ya kita sedang belajar ya bagian antara pembenaran dan hukum Taurat itu posisinya bagaimana ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau sudah tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut dalam pelajaran mengenai iman Kristus. Jadi teman-teman, subtopik mengenai iman Kristus ini atau topik mengenai iman Kristus ini adalah, saya bisa katakan adalah ciri khas dari pekabaran 1888. Inilah uniknya pekabaran 1888. Inilah yang menjadi bisa dibilang poin utama dalam pekabaran 1888, iman Kristus. Jadi kalau di tahun 1844 ya, sesudah 1844, sesudah kekecewaan 1844, para pionir Advent menemukan kebenaran tentang hukum ya. Di tahun 1888 kebenaran tentang iman Kristus itu dinyatakan kepada gereja. Jadi dalam pekabaran pembenaran oleh iman yang dibawakan oleh Jones dan Wagoner, ini menekankan poin tentang iman Kristus ini penting sekali, penting sekali. Kita ikuti ya bacaannya. Dalam membaca kitab suci, banyak arti yang hilang karena tidak memperhatikan dengan tepat apa yang dikatakan di dalamnya. Secara harafiah, kita dapati dalam ayat ini, iman Kristus seperti dalam Wahyu 14 ayat 12. Ya. Kita mempunyai iman Kristus. Jadi ini salah satu ciri ya, ciri dari orang-orang yang bagian dari pekabaran malaikat yang ketiga, orang-orang yang memelihara ya hukum dan iman Yesus. Jadi Wagoner mengatakan
iman Kristus ini dinyatakan di dalam kitab Galatia, ini sama dengan yang dimiliki dalam Wahyu 14 ayat 12. Ya, kita mempunyai iman Kristus. Ia adalah pemberi dan penyempurna iman. Jadi Kristus ini adalah pemberi dan penyempurna iman. Ya, Tuhan telah mengaruniakan kepada kamu masing-masing menurut ukuran iman. Jadi karunia-karunia Tuhan apapun itu ya telah diberikan menurut ukuran iman dalam memberikan Kristus kepada semua. Jadi teman-teman, ketika Tuhan memberikan Kristus kepada semua ya, itu berdasarkan ukuran iman ya. Dan itu terdapat banyak karunia-karunia ya. Dan salah satu di antaranya adalah iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Kristuslah firman itu. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Kristuslah firman itu. Ya. Segala perkara berasal dari Tuhan. Dialah yang memberikan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan kita memiliki iman, itu sebenarnya adalah iman yang diberikan oleh Kristus, ya. Itu adalah iman Kristus. Karena kenapa? Semua perkara itu adalah pemberian Tuhan, pemberian dari Kristus. Dan ketika Tuhan memberikan Kristus kepada manusia, itu Tuhan memberikan segala sesuatu termasuk imannya di dalam manusia itu tersebut. Jadi iman yang kita miliki itu sebenarnya adalah imannya Kristus ya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa imannya lemah. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Ini penting sekali, ini poin penting sekali. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa imannya lemah, ya. Jadi ada orang mengatakan, oh iman saya belum seperti saudara ini, iman saya belum seperti rasul ini, ya iman saya belum seperti nabi ini. Di dalam Pekabaran 18:88 tidak ada alasan ya untuk mengatakan bahwa iman saya lemah. Sebentar ya teman-teman. Jadi di dalam Pekabaran 18:88 ya, tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa imannya lemah. Kemarin ya, sahabat barusan ya, kemarin saya mengkhotbahkan tentang doa iman ya. Doa iman, dan di dalam khotbah saya mengatakan bahwa kalau ada doa yang tidak dijawab ya, ada doa iman yang tidak dijawab oleh Tuhan, itu karena bukan alasannya pada iman ya. Oh, iman saya kurang kuat. Tetapi karena kita tidak menjadi bimbang, karena kita menjadi bimbang, ya. Kita seperti apa ya? Mendua hati, ya. Jadi kalau kita baca di dalam Yakobus, kita yang menjadi bimbang itu seperti gelombang, ya. Kenapa kita kita menjadi bimbang? Itu di ayat selanjutnya itu mengatakan karena kita mendua hati. Jadi teman-teman, prinsip kenapa kita menjadi bimbang di dalam Alkitab sehingga doa kita atau permintaan kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya, itu bukan karena iman kita lemah, tetapi karena kita bimbang. Dan alasan kenapa kita bimbang, ayat selanjutnya itu mengatakan kita mendua hati. Jadi mendua hati inilah yang membuat iman kita itu tidak jalan gitu. Kita mau percaya kepada Tuhan, tapi ada sesuatu juga yang kita percaya terhadap sesuatu yang lain ya. Dan saya katakan ya, di dalam khotbah saya kemarin, saya mengatakan mendua hati ini mirip yang terjadi adalah mirip yang terjadi di zaman Elia ketika
dia berhadapan ya, dia berhadapan dengan Ahab dan nabi-nabi Baalnya. Dan mendua hati adalah jenis dosa yang membuat Saman itu adalah Saman yang paling murtad. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel di zaman itu masih percaya Tuhan, tapi juga percaya kepada Baal. Jadi, teman-teman, ini adalah jenis dosa yang sangat-sangat besar ya. Dan kenapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Karena kita menduakan Tuhan. Jadi tidak mungkin teman-teman ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau sama sekali tidak ada kita tidak menduakan Tuhan, kita menjadi bimbang, tidak mungkin. Jadi kalau pada akhirnya kita menjadi bimbang, itu bukan karena iman kita lemah, teman-teman. Ya, tetapi itu disebabkan kita mendua hati, kita masih mempercayai sesuatu yang lain dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Sebab orang yang mendua hati tidak tenang di dalam hidupnya dan Yakobus dengan tegas mengatakan, orang yang bimbang atau yang mendua hati, jangan harap ia akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Jadi ini benar sekali ya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi siapa saja untuk mengatakan bahwa imannya lemah. Itu tidak mungkin, teman-teman. Kalau kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, ya, tidak ada istilah yang namanya iman lemah. Kenapa? Karena iman itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Itu adalah imannya Kristus sendiri. Dan iman Kristus telah dibuktikan tangguh melawan segala sesuatu. Ia mungkin belum mau menerima dan menggunakan pemberian itu. Tetapi tidak ada yang disebut iman yang lemah. Aduh, ini tegas sekali ya. Jadi, kalaupun pada akhirnya ada seorang yang mengatakan, oh iman saya lemah, itu berarti dia tidak mau menerima dan menggunakan pemberian itu. Ya, tetapi tidak ada yang disebut iman lemah. Ya, wah ini jelas sekali ya. Seorang manusia mungkin lemah dalam iman, yaitu mungkin takut untuk bergantung pada iman. Ya, kenapa takut ya? Karena itu yang kemarin saya katakan ya di dalam khotbah, kita masih mempercayai sesuatu yang lain juga selain Tuhan. Ya. Jadi tidak ada iman. Seorang mungkin lemah dalam iman, yaitu mungkin takut bergantung pada iman, tetapi iman itu sendiri adalah sama kuatnya dengan firman Tuhan. Aduh. Jadi teman-teman, tidak ada yang namanya iman lemah. Kenapa? Karena iman itu sendiri sama kuatnya dengan firman Tuhan. Tidak ada iman selain iman Kristus. Jadi yang namanya iman Kristus adalah iman yang kuat, setangguh Kristus itu sendiri, setangguh firman itu sendiri ya. Tidak ada iman selain iman Kristus. Segala sesuatu yang lain yang mengaku sebagai iman adalah suatu tiruan. Hanya Kristus yang benar. Ia telah mengalahkan dunia dan hanya Dia yang mempunyai kuasa untuk melakukannya. Di dalam Dia tinggal segala kepenuhan Tuhan. Karena hukum Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, ada di dalam hatinya. Hanya Dia saja yang telah memelihara dan dapat memelihara hukum yang sempurna, yaitu hanya dengan imannya. Iman yang hidup, yaitu hidupnya di dalam diri kita, kita dijadikan benar. Jadi teman-teman ya, sekali lagi ya, pelajaran tentang iman Kristus ini adalah pelajaran yang menjadi ciri khas dari Pekabaran 1888 ya. Inilah keunikan ya, menjadi bisa dibilang poin utama dari Pekabaran 1888. Kenapa? Karena berbicara tentang iman Kristus adalah iman yang dimiliki oleh Kristus, bukan iman kita kepada Kristus. Jadi ketika Kristus mengaruniakan dirinya, Dia mengaruniakan segala karunia termasuk imannya kepada kita. Dan iman inilah ya yang membuat kita menang, yang kita menang dari segala dosa kita, menggenapi segala tuntutan hukum Taurat. Dan sekali lagi ya, iman Kristus
itu menegaskan kepada kita bahwa iman Kristus itu sama kuatnya dengan firman Tuhan, sama kuatnya dengan Tuhan itu sendiri. Jadi tidak mungkin ada istilah iman saya lemah, ya. Dan sama seperti yang saya khotbahkan kemarin, ya. Kalaupun didapati ada semacam kelemahan iman, ya, dalam tanda kutip, atau kita bimbang, itu bukan karena iman kita lemah, tetapi karena kita masih mempercayai sesuatu selain Tuhan, ya. Jadi masih kita mendua hati. Kita mungkin percaya ya Tuhan berkuasa, tapi kita juga percaya mungkin kebijaksanaan kita itu bisa membantu Tuhan, ya. Mungkin orang lain bisa membantu Tuhan. Mungkin keadaan-keadaan yang lain, ya, bisa membantu Tuhan untuk menggenapi setiap tujuan-tujuan dan kebutuhan kita. Dan kita bimbang, teman-teman, dan kita nggak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, ya. Jadi tidak ada istilah iman yang lemah, ya. Ini telah dibahas dalam pekabaran ini, dan saya juga mengkhotbahkan kemarin, ya. Tidak ada yang namanya iman lemah. Yakobus tidak mengatakan, "Oh, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena iman kamu lemah." Bukan, karena kita mendua hati, ya. Karena kita masih mempercayai Tuhan, tapi masih juga mempercayai hal yang lain selain Tuhan. Kita masih mempercayai kekuatan-kekuatan yang lain selain Tuhan. Dan ini tidak mungkin doa kita itu dijawab, ya. Kalau Yakobus katakan jangan harap, ya, kita akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan dengan keadaan yang seperti itu. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ya, lebih Ya. ya sangat interesting ya untuk belajar mengenai iman, karena kita harus mengerti apa artinya the faith of Jesus. Jadi di tahun 1888 itu kan semua kan berpusat kepada hukum Tuhan. Jadi ini kan lagi berbicara mengenai bagaimana penurutan akan hukum itu dan mendapatkan kebenaran. Jadi ternyata ini berbicara mengenai, kalau kita lihat Wahyu 14 ayat 12, orang-orang yang menurut hukum Tuhan dan memiliki the faith of Jesus. Nah, waktu lalu di Babel Sari ini, waktu kita lagi berbicara mengenai imannya Yesus untuk dijadikan benar, dan itu kan semua diterima oleh iman, bukan usaha kita. Nah, kalau Edwin masih ingat ya, waktu lalu ada sedikit apa yang mau dibilang, perbedaan pendapat. Bukan sedikit, sebenarnya ini besar, yang mana dibilang di situ bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Tapi katanya untuk memperoleh iman, itu kan dibilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harus ada usaha saya untuk mendapatkan iman, yaitu saya harus mendengarkan firman Tuhan dulu. Kita nggak tahu kalau Edwin masih ingat. Masih. Itu. Jadi itu harus ada usaha kita, bagaimana saya harus mempelajari akan firman Tuhan, karena nggak mungkin iman itu timbul kalau nggak ada usaha kita untuk iman itu nggak akan timbul kalau nggak ada usaha kita untuk untuk mempelajari akan firman Tuhan. Gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa iman itu adalah Tuhan yang memberikan iman itu. Ya. Tuhan memberikan iman itu. Bagaimana Tuhan memberikan iman itu? Dalam memberikan Kristus kepada semua kita gitu. Kenapa hubungan Kristus dengan iman? Kristus itu adalah firman ya teman-teman. Dan waktu Kristus diam dalam diri kita atau firman diam dalam diri kita, disitulah iman itu timbul. Jadi iman itu timbul dalam mendengar akan firman Tuhan, yaitu
Kristus di dalam diri kita masing-masing ya. Dan itulah Tuhan memberikan iman. Iman itu diberikan, dikaruniakan kepada kita, bukan dari usaha kita. Jadi waktu Tuhan memberikan itu ke dalam diri kita, baru ada keinginan untuk mencari Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Bukan dari saya harus berusaha untuk mendapatkan iman, itu semua pemberian Tuhan ya teman-teman. Makanya tadi bilang iman itu sama kuatnya dengan firman Tuhan itu sendiri gitu. Jadi ini pun untuk mempelajari iman kita mungkin banyak salah pengertian ya. Kita pikir iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul, kita belajar firman Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yesus itu the author and the finisher of our faith. Apa artinya permulaan? Bukan saya yang meng-create itu iman, terus bukan saya yang mulai ya untuk mendapatkan iman. Jadi akhirnya terjadi perbedaan bahwa kita dibenarkan oleh iman, tapi harus ada usaha kita untuk harus melakukan segala sesuatu baca firman Tuhan supaya iman itu timbul. Padahal permulaan dari iman itu semua adalah pemberian Tuhan atau kehidupan Tuhan Yesus ya di dalam kita untuk penuhan akan hukum Tuhan. Ya oke, Bing, mungkin itu saja yang supaya kita bisa mengerti iman itu asalnya dari mana gitu. Seperti itu. Oke, thank you, Bing. Ya, jadi terima kasih Joy ya. Jadi memang benar ya, beberapa waktu yang lalu sempat ada perbincangan ya di dalam grup bahwa iman itu harus diusahakan gitu. Iman itu harus diusahakan supaya kita dapat iman. Bagaimana caranya? Kita harus tekun mempelajari firman Tuhan karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi harus tekun. Kalau tidak kita tidak akan dapat iman. Padahal iman itu sendiri adalah jalan keluar bagi kita semua untuk mendapatkan segala sesuatu, teman-teman. Dapatkah kita mengusahakan sesuatu yang baik tanpa iman? Itu tidak mungkin. Ya, termasuk dalam mempelajari firman Tuhan, itu adalah sebabnya karena iman. Nah, sekarang bagaimana kita akan mendapatkan iman kalau kita harus mengusahakan dulu? Dengan hal apa yang membuat kita percaya gitu bahwa itu yang benar? Aduh. Jadi ini adalah satu kesalahan yang fatal ya, yang muncul dari satu teologi yang memang sengaja dimunculkan ya untuk menghalangi pekabaran 1888 yang sedang diupayakan oleh Ketua General Conference ya, yang waktu itu adalah Robert Falkenberg, supaya diterima oleh organisasi atau General Conference. Tetapi oleh teologi ini, iman itu betul-betul harus diusahakan ya. Tetapi teman-teman, pekabaran 1888 ini dengan tegas ya menyatakan, ini coba perhatikan ya, di bagian akhir ya, bagian akhir dari paragraf ini, sebab itu hanya dengan imannya ya, garis mendatar iman yang hidup, yaitu hidupnya di dalam diri kita, kita dapat dijadikan benar. Jadi iman Kristus itu ya adalah iman yang hidup, yang telah menaklukkan segala sesuatu. Dan apa itu? Itu adalah hidupnya di dalam diri kita. Dan teman-teman, kalau kita mempelajari bagaimana manusia bisa hidup, ya, bisa bergerak, bisa ada, itu karena hidup yang sama yang membuat kita bisa hidup ketika kita berdosa, yang seharusnya kita mati. Kenapa kita masih bisa hidup? Itulah hidupnya di dalam diri kita yang adalah imannya juga. Itulah yang menjadi kuasa bagi kita untuk mencari sesuatu yang baik di dalam diri kita, yang meyakini bahwa Tuhanlah yang benar, Tuhanlah yang saya butuhkan. Tanpa iman ini, teman-teman, tidak ada seorang pun yang menginginkan sesuatu yang baik, ya. Jadi haruskah ini diusahakan? Usaha itu sendiri sebenarnya digerakkan oleh iman itu sendiri, ya. Jadi bagaimana, ya? Bagaimana? Jadi teman-teman, pelajaran tentang iman Kristus ini masih di bagian awal ya. Ini akan lebih jelas lagi ketika kita mempelajari lebih jelas dan lebih jelas di bagian-bagian selanjutnya, khususnya pelajaran tentang salib Kristus.
Iman Kristus itu betul-betul akan sangat-sangat jelas bagaimana penyalipan Kristus yang terjadi dan bagaimana salib itu yang sesungguhnya. Itu akan membuat iman Kristus itu sangat-sangat jelas. Dan di waktu yang lalu ya, di waktu yang lalu mungkin 2 atau 3 atau 4 minggu yang lalu ada sempat sempat ada seseorang yang sempat mempertanyakan ya dengan eksegesis, metode penelaahan Alkitab, dia membuktikan bahwa tidak ada iman Kristus. Dan ini memalukan sekali ya. Kenapa? Karena orang ini adalah seorang pelajar Alkitab ya, yang punya title gitu. Ini memalukan sekali kalau dia mengatakan tidak ada istilah iman Kristus dengan kemampuannya menelaah Alkitab. Ya, kemampuannya menelaah Alkitab dia buktikan tidak ada iman Kristus. Ya, ini betul-betul sangat memalukan. Kenapa? Karena itu berarti dia harus meniadakan banyak bagian Alkitab dan khususnya pernyataan dari Nabi Tuhan yaitu Ellen White sendiri yang menyatakan iman Kristus itu ada, ya. Ellen White menyatakan bahwa kita terlalu sering ya menyatakan tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi iman Yesus jarang kita bicarakan, ya. Kita sudah membicarakan mengenai hukum Tuhan, tetapi iman Kristus belum, ya. Ini pernyataan langsung dari Ellen White. Jadi betapa memalukannya sekali ya, seorang yang mengklaim diri sebagai pelajar Alkitab ya dengan metode memahami Alkitab bisa menemukan sesuatu yang berlawanan dengan roh nubuat ya, dengan Ellen G. White. Aduh, ini betul-betul memalukan. Padahal kalau kita mempelajari dengan jujur apa yang dinyatakan di dalam surat Paulus dalam kitab Galatia, iman Kristus itu jelas dibahas ya. Iman Kristus itu jelas. Kemudian kalau kita juga mempelajari ya dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu 14 ayat 12, itu iman Kristus itu jelas ya. Jadi teman-teman, iman Kristus itu jelas ada ya. Iman Kristus itu jelas ada dan ini merupakan poin utama dan keunikan ya dari Pekabaran 1888 yang menjadi ciri khas ya Pekabaran 1888. Dan dari iman Kristus inilah kita mengerti yang namanya bagaimana kita mengalami kebenaran ya. Bagaimana kita mengalami kebenaran. Dan sangat disayangkan ya kalau kita pada akhirnya mengabaikan atau melawan pernyataan hanya karena kita mengklaim ya punya metode yang saya tidak menemukan ya seperti kalian. Aduh, ini sayang sekali. Ini sayang sekali. Jadi teman-teman, ketika kita mempelajari tentang iman Kristus, Wagoner sedang mengarahkan kita kepada kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Saya sering menggambarkan secara sederhana seperti ini ya. Iman kita kepada Tuhan itu seperti saya memegang tangan Tuhan, ya. Saya memegang tangan Tuhan. Dan itu baik, teman-teman, ya. Tetapi iman Kristus adalah Tuhan itu memegang tangan saya. Jadi, mana lebih kuat? Apakah ketika saya memegang tangan Tuhan atau Tuhan yang memegang tangan saya? Teman-teman, ini adalah satu ilustrasi sederhana ya, yang mau menjelaskan mengenai iman Kristus. Dan sudah pasti, teman-teman, tangan Tuhan yang memegang tangan saya itu memastikan saya akan tidak mungkin terlepas ya. Kalau saya yang memegang tangan Tuhan, ya saya bisa melepaskan, saya bisa menjadi lemah ya. Tetapi kalau Tuhan yang memegang tangan saya, itu tidak mungkin tangan saya terlepas ya. Karena kenapa? Tangannya itu tidak mungkin lemah ya teman-teman. Kekuatannya telah terbukti mengalahkan segala sesuatu. Jadi teman-teman, ketika kita belajar mengenai iman Kristus, ya, kita sedang diarahkan kepada kekuatan yang tanpa batas, ya. Kita sedang diarahkan kepada sesuatu yang telah terbukti mengalahkan segala sesuatu. Jadi teman-teman, iman Yesus adalah satu karunia yang sangat-sangat besar ya dari Tuhan, khususnya gereja Advent untuk menggenapi seluruh hukum Tuhan ya. Dan bagaimana umat-umat Tuhan yang memelihara hukum itu akan berhadapan dengan tantangan-tantangan dari akhir zaman ya,
tantangan-tantangan akhir zaman yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Allah dan iman Kristus. Jadi teman-teman, iman Kristus dan hukum Allah merupakan ciri khas dari umat yang terakhir yang menerima pekabaran 3 malaikat, khususnya malaikat yang ketiga, yang akan berhadapan dengan tantangan-tantangan besar di akhir zaman. Kalau kita tidak memiliki iman Kristus, teman-teman, saya sangat yakin ya, kita sangat sulit untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan zaman yang begitu mengerikan dan sangat besar. Hanya iman Kristus, yaitu iman yang telah terbukti mengalahkan dunia dan segala sesuatu, yang memungkinkan kita bisa melewati tantangan-tantangan besar di akhir zaman. Jadi teman-teman, pelajari dengan baik ya, pelajari dengan baik pelajaran tentang iman Kristus ini, dan itu akan semakin jelas ketika kita belajar tentang salib Kristus yang akan dibahas dengan jelas dalam buku ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan ya pada saat ini. Apa ada yang mau memberi tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Ini waktu kita sudah selesai ya, teman-teman. Lebih bisa tambahkan sedikit. Ya, silakan, Joy. Berbicara mengenai iman. Jadi kan di sini Wagena bilang waktu memberikan Yesus itu kita dikaruniakan iman ya, karena Yesus itu sama dengan firman. Jadi kalau kita kembali lagi ke Taman Eden, waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka kan sudah memiliki pikiran setan ya. Jadi tidak mungkin pikiran setan itu mau mendengarkan firman Tuhan. Harus pikiran Yesus, jadi berarti harus ada Yesus yang tinggal dalam kita untuk mendapatkan imannya. Dan dari imannya itu, kita manusia ada keinginan untuk mencari sesuatu yang benar, ada keinginan yang kita sudah belajar ya mengenai enmity itu. Jadi teman-teman kita harus benar-benar mengerti imannya Yesus, karena dari pertengkaran atau argumen atau perbedaan yang kita belajar waktu lalu, yang ada teman kita bilang kita harus mengusahakan untuk dapatkan iman, akhirnya teman kita itu sendiri membawakan satu ide bahwa di saat kita berdosa Tuhan Yesus hilang, Tuhan Yesus itu terpisah dari kita gitu. Jadi kita harus mengusahakan untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ini kita lihat betapa ada injil-injil yang palsu yang masuk, dan kita lihat semua kalau kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan iman, atau kita berdosa Tuhan Yesus pergi, kita harus suci dulu tanpa Yesus, itu semua adalah landasan ajaran dari Katolik ya, pembenaran oleh iman Katolik gitu. Dan itu teman-teman, kalau kita mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, kita nggak bisa salah mengerti mengenai imannya Yesus, atau waktu kita berdosa apakah Yesus meninggalkan kita itu harus benar-benar mengerti dengan benar akan pekabaran ini gitu, karena inilah pekabaran yang Tuhan sudah percayakan kepada kita umat-umat Tuhan, yaitu pekabaran malaikat ketiga itu sendiri. Jadi entah kita mengerti atau enggak, itu bukan suatu hal yang biasa-biasa saja teman-teman, karena ini gospel, ini Injil, karena ada Injil yang salah, Injil yang benar. Jadi dengan pertolongan Tuhan, semoga kita bisa mengerti akan pelajaran ini, karena ini sangat penting, dan banyak salah mengerti mengenai imannya Yesus, mengenai pekabaran malaikat ketiga. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran buku Galati kita benar-benar mengerti ya akan pelajaran pembenaran oleh iman itu secara jelas, supaya kita bisa juga Tuhan gunakan untuk memberitakan pekabaran ini, karena banyak sekali kita lihat orang Advent yang nggak tahu, malah mereka nggak tahu siapa Wagner dengan Jones. Itu sayang sekali, nggak tahu pekabaran malaikat ketiga, nggak tahu pekabaran yang dikabarkan di tanggal 1888. They have no idea, nggak ada ide. Jadi dengan kita berada di sini bersama-sama bukan satu coincidence, itu Tuhan sudah berikan kepada kita, dan saya berdoa untuk kita semua bisa take it serious, karena untuk belajar ini belum tentu teman-teman mau take it serious. Ada yang hanya ikut-ikut, saya hanya dengar-dengar.
itu better kita take it serious atau enggak ya, karena posisi netral itu satu kali kelak akan meninggalkan pekabaran ini. Jadi kita berdoa untuk saya pribadi, teman-teman semua, untuk kita tetap semangat mempelajari akan pekabaran ini, karena pekabaran ini sangat penting. Setan nggak mau kita mengerti, jadi kita berdoa untuk Tuhan terus menolong kita untuk mempelajari dengan secara jelas isi dari pekabaran ini sendiri. Thank you. Ya, terima kasih untuk Sister Joy. Jadi, Halo, Kak Uding. ya silakan Wasti. Ya, mau kasih tambahan sedikit. Tadi saya baru mau kasih tambahan, ternyata saya dan Kak Joy punya pemikiran yang sama. Yang tadi yang Kak Joy tambahkan, saya juga maksud saya akan menambahkan hal yang sama. Jadi kenapa orang-orang saat ini belum mempercayai bahwa kita memiliki iman Yesus? Karena banyak yang belum mempelajari bagaimana keadaan manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, pikirannya menjadi selaras dengan setan, dan tidak mungkin pikiran yang sudah selaras dengan setan ada kebaikan di dalamnya. Dan ini juga menjadi pengalaman saya ya secara pribadi. Sebelum saya mempelajari akan keadaan manusia jatuh ke dalam dosa, saya memiliki pemahaman yang sama, yang seperti yang sudah diutarakan tadi, bahwa iman itu harus diusahakan, harus punya usaha dari manusia untuk berdoa, untuk mempelajari firman Tuhan, baru iman itu didapatkan. Tapi ketika saya sudah mempelajari, puji Tuhan, sudah mempelajari keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa yang dibawakan oleh Kak Joy, terlebih khusus tentang pelajaran enmity, baru saya bisa mengerti bahwa ya ternyata tidak ada yang bisa manusia usahakan, apapun itu tidak ada, hanya Tuhan yang dapat mengusahakannya di dalam diri saya. Jadi mungkin ini merupakan suatu himbauan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang belum belajar tentang keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, mungkin bisa mereview lagi supaya bisa lebih mengerti apa itu iman Yesus dan boleh menerima iman Yesus itu. Karena saya yang alami sendiri juga. Oke, itu hanya sekedar tambahan dan sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Wasti untuk tambahannya. Jadi teman-teman, dalam pekabaran ini, kalau kita melihat secara utuh ya, pekabaran-pekabaran yang disampaikan oleh Jones dan Wagoner, maka kita akan melihat dengan jelas kenapa mereka membuat pernyataan-pernyataan seperti ini ya, termasuk di dalamnya adalah mengenai iman Kristus. Jadi ketika kita melihat ya dengan utuh pekabaran mereka tanpa bermaksud hanya untuk mengutip atau mengambil sebagian, kita akan melihat keindahan yang sangat-sangat indah dalam pekabaran-pekabaran mereka. Dan teman-teman, sekali lagi ya, mengenai iman Kristus, kita sebenarnya ya sedang diarahkan kepada satu kekuatan yang tak berhingga ya, yang saya bisa katakan kekuatan tak berhingga. Ketika kita benar-benar memahami mengenai iman Kristus ini. Kenapa? Karena di dalam iman Kristus inilah ya kita memiliki segala kekuatan yang dimiliki oleh Kristus yang dia telah tunjukkan ya sewaktu dia di dunia ini. Jadi puji Tuhan ya teman-teman, puji Tuhan dengan iman Kristus yang sedang kita pelajari. Dan ini akan semakin jelas ketika kita nanti mempelajari tentang salib Kristus dalam pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Ini sedikit lagi ya, kita akan masuk pada pelajaran-pelajaran tersebut. Jadi buat teman-teman, untuk bisa memahami lebih jelas, jangan sampai ketinggalan ya. Karena pelajaran-pelajaran ini sangat-sangat penting untuk kita lihat bagaimana kita memahami dengan lebih jelas. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir dalam Zoom ini ya. Dan terima kasih untuk interaksi teman-teman, tanggapan-tanggapan yang menguatkan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan pekabaran-pekabaran yang sangat istimewa yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup perjumpaan